Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahmarsa Amalia dengan NIM 2310432014 dari kelas B pengantar persamaan diferensial parsial akan mempresentasikan materi persamaan panas dan diffusi. Poin-poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu untuk A. Penurunan persamaan diferensial parsial, persamaan panas, B. Penerapan dan penyelesaian, dan C. Kesimpulan. Baiklah, masuk ke poin yang pertama yaitu penurunan persamaan diferensial persamaan panas. Dimisalkan terdapat suatu batang homogen yang dapat menghantarkan panas dengan panjang L dan luas penampang A. Juga diasumsikan bahwa batang tersebut dilapisi oleh bahan isolator sehingga energi panas hanya mengalir di dalam batang. Didefinisikan juga UXT adalah temperatur batang pada X saat waktu T. Dari asumsi-asumsi tersebut, didapatkan pernyataan secara umum, yaitu laju perubahan energi panas terhadap waktu adalah total laju panas yang masuk atau keluar melalui ujung partisi batang, ditambah panas yang dihasilkan pada sembarang titik X pada waktu T. Dari pernyataan umum tersebut dapat dituliskan model matematikanya. Yang pertama kita tinjau energi panas pada batang didefinisikan dengan sigma kali M dikali U XT, di mana sigma adalah kalor jenis batang, M adalah massa batang tersebut, dan UXT adalah temperatur di X pada titik X pada waktu T. Dapat diperhatikan massa batang dapat diuraikan menjadi rho dikali volume, di mana volume tersebut dapat diuraikan juga menjadi luas penampang dikali panjang partisi batang, yang nilainya sama dengan volume. Sehingga didapat M sama dengan rho dikali A dikali delta X. Selanjutnya, diperoleh energi panas pada batang, yaitu sigma dikali rho dikali A dikali delta X dikali UXT. Sehingga diperoleh laju perubahan energi panas terhadap waktu, yaitu karena terhadap waktu maka diturunkan terhadap T, karena sigma rho A dan delta X tidak ada variabel T, maka dianggap sebagai konstanta sehingga diperoleh sigma dikali rho dikali A dikali delta X dikali do U per do T. Selanjutnya yaitu total laju panas yang masuk atau keluar. P didefinisikan sebagai laju aliran panas per satuan luas, sehingga total laju panas yang masuk keluar itu dapat ditulis sebagai CXT dikali A dikurang CX ditambah delta X, T dikali A. Selanjutnya, panas yang dihasilkan pada sembarang titik X pada waktu T dapat dituliskan sebagai QXT dikali A dikali delta X. Dari pernyataan secara umum tadi dan persamaan 1-3 diperoleh sigma rho dikali A dikali delta X do U dt sama do T sama dengan P XT dikali A kurang P X tambah delta X T dikali A ditambah Q XT kali A kali delta X. Selanjutnya dikalikan kedua ruas dengan 1 per A dikali delta X, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Karena kita membagi batang tersebut menjadi panjangnya delta X yang sangat kecil atau menuju 0, maka dapat delta X dapat dilimitkan menuju 0, yaitu sebagai berikut. Sigma rho do U per do T sama dengan limit CXT dikurang CX tambah delta XT per XT ketika delta X menuju 0 ditambah QXT. Menurut definisi turunan,
menggunakan limit diperoleh persamaan rho sigma rho do U per do T sama dengan negatif do Si per do X ditambah Q. Diketahui hukum Fourier untuk aliran panas atau flux of heat, yaitu CXT sama dengan min K do U per do X, di mana K adalah konduktivitas termal. Dari persamaan 5 disubstitusi ke persamaan 4 diperoleh sigma rho do U per do T sama dengan do negatif do min K do U per do X ditambah Q diproses sebagai berikut. Negatif dikali negatif maka positif, karena K tidak mengandung variabel X maka dianggap sebagai konstanta, sehingga didapat persamaan sigma rho do U per do T sama dengan K do kuadrat U per do X kuadrat ditambah Q. Selanjutnya di kedua sisi dibagi dengan sigma rho, sehingga diperoleh do U per do T sama dengan K per sigma rho dikali do kuadrat U per do X kuadrat ditambah Q. Atau dapat kita tulis sebagai UT sama dengan alfa kuadrat UXX tambah Q, di mana alfa kuadrat K per sigma rho disebut difusitas termal, sehingga diperoleh persamaan panas UT sama dengan alfa kuadrat UXX. Masuk pada poin B, yaitu penerapan dan penyelesaiannya. Pada penerapan ini saya mengambil exercise nomor 11. Pada poin A, kita diperintahkan untuk menggunakan metode pemisahan variabel untuk mengubah persamaan Black-Scholes, yaitu persamaan berikut ke dua persamaan PDB atau sistem PDB. Langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu A akan diubah persamaan Black-Scholes menjadi sistem PDB. Kita misalkan solusi VST adalah S bersama PDBS dikali PDBT. Perhatikan bahwa PS yaitu do per do SPST, di mana VST itu sendiri adalah S dikali T, karena T tidak mengandung variabel S sehingga dapatkan X aksen T. Begitu juga dengan FSS, dengan cara yang sama diperoleh S aksen 2T dan FT diperoleh X T aksen. Setelah didapatkan FS, FSS, dan FT, kita substitusikan ke PDP1, sehingga diperoleh sigma kuadrat dikali S kuadrat per 2, S aksen 2T ditambah RS, S aksen T dikurang R, ST ditambah ST aksen, sama dengan 0. Kedua ruas persamaan tadi dibagi dengan ST sehingga diperoleh sebagai berikut. Misalkan hasil dari persamaan dua tersebut merupakan suatu konstanta lambda, sehingga diperoleh sistem PDB. Yang pertama itu PDB untuk persamaan S, diperoleh sigma kuadrat dikali S kuadrat per 2, dikali S aksen 2 per S ditambah R dikali S per S aksen per S dikurang R sama dengan lambda. Pada suku R dibuat agar memiliki penyebut S sehingga didapatkan negatif RS per S. Kedua ruas dikalikan dengan S sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Untuk PDB
fungsi T diperoleh negatif T aksen per T sama dengan lambda dikali kedua sisi dengan T sehingga diperoleh T aksen T aksen ditambah lambda T sama dengan 0. Selanjutnya ke poin ke B. Yang pertama, akan ditunjukkan perubahan variabel X sama dengan ln C1 kali S dan tau sama dengan C2 dikurang T. Untuk sembarang C1 dan C2 mengubah persamaan Black-Scholes menjadi ke PDP berikut. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, yaitu dx, dx per S, yaitu D per ds ln C1 per S. Kita misalkan U adalah C1 dikali S, sehingga diperoleh du per ds adalah C1. Dengan menggunakan aturan rantai, diperoleh dx per ds sama dengan d per d ln u per du dikali du per ds. D per du d ln u per du adalah 1 per u dan du per ds diperoleh tadi yaitu C1 sehingga diperoleh 1 per S. Selanjutnya Vs dengan X adalah ln C1S tadi diperoleh yaitu Vx 1 per S dan Fss adalah Vxs kurang Vx per S kuadrat. Selanjutnya kita tinjau d tau per dt. dc2 dikurang t per dt adalah negatif 1 sehingga pt dari pt dengan aturan rantai yaitu do v per do t dikali d tau sehingga VT diperoleh dengan aturan rantai yaitu do V per do tau dikali do tau per dt sama dengan V tau dikali negatif 1 atau negatif V tau. Setelah diperoleh VS, VSS, VT, dan V, kita substitusikan ke persamaan Black-Scholes. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Karena sama dengan persamaan 3 tadi, maka telah berhasil ditunjukkan. Yang kedua itu akan ditunjukkan Vx dan V dapat dieliminasi dengan memilih konstanta alfa dan beta dengan substitusi Px tau sama dengan U X tau dikali eksponen AX ditambah beta tau. Mengubah persamaan 3 ke persamaan panas U tau sama dengan sigma kuadrat per 2 UXX. Ada beberapa poin yang dapat kita perhatikan, yaitu P sama dengan U eksponen AX tambah beta tau, Px yaitu do U eksponen AX tambah beta per do X, sama dengan, karena ini bentuk perkalian, berarti misalkan U adalah U dan eksponen AX tambah beta tau adalah P, sehingga bentuknya yaitu U aksen V tambah U V aksen diperoleh UX dikali eksponen AX tambah beta tau ditambah U dikali alfa eksponen alfa X tambah beta tau sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Dengan cara yang sama diperoleh Vxs dan V tau sebagai berikut. Setelah didapatkan Vx, Vxx, V tau, dan V, kita substitusikan elemen tersebut ke persamaan 3 sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Agar persamaan di atas berbentuk U tau sama dengan sigma kuadrat per 2 UXX, maka koefisien U dan X harus 0. Kita tinjau terlebih dahulu yaitu koefisien UX, di mana koefisien UX adalah sigma kuadrat alfa ditambah R dikurang sigma kuadrat kedua sama dengan 0. Dapat diperhatikan sigma kuadrat per 2 dikali 2 per UX dikali alfa, sehingga yang tersisa adalah
sigma kuadrat dikali alfa ditambah R kuadrat dikurang sigma kuadrat per 2. Dimanipulasi aljabar secara biasa diperoleh alfa yaitu 1/2 dikurang R per sigma kuadrat. Selanjutnya ditinjau yaitu koefisien U, beta ditambah sigma kuadrat per 2 dikali alfa kuadrat ditambah R kurang sigma kuadrat per 2 dikali alfa dikurang R sama dengan 0. Kita substitusikan alfa yang diperoleh dari persamaan koefisien UX sama dengan 0 tadi, yaitu 1/2 dikurang R per sigma kuadrat, sehingga setelah disubstitusi dan dilakukan manipulasi aljabar biasa, diperoleh nilai beta yaitu sigma kuadrat per 8 ditambah R kuadrat per 2 sigma kuadrat ditambah R per 2. Dengan dipilih alfa sama dengan 1/2 dikurang R per sigma kuadrat dan beta sama dengan sigma kuadrat per 8 ditambah R kuadrat per 2 sigma kuadrat ditambah R per 2 yang menyebabkan koefisien U dan UX adalah 0, maka persamaan yang tadi itu akan membentuk persamaan panas U tau sama dengan sigma kuadrat per 2 UXX. Telah ditunjukkan pada nomor 2B, persamaan 3 itu dapat membentuk persamaan panas U tau sama dengan sigma kuadrat per 2 UXX. Baiklah, selanjutnya poin terakhir yaitu kesimpulan. Dari penjabaran sebelumnya diperoleh beberapa kesimpulan berikut, yaitu persamaan panas dapat ditulis dengan UT sama dengan alfa kuadrat UXX, di mana alfa kuadrat atau disebut difusitas termal adalah sama dengan K per sigma dikali rho. Selanjutnya, adapun aplikasi dari persamaan panas adalah yang pertama, difusi, dan persamaannya dapat ditulis dengan UT sama dengan K UXX, di mana K adalah koefisien difusi. Perlu diperhatikan bahwa K pada persamaan difusi ini berbeda dengan K pada turunan rumus sebelumnya. Yang kedua yaitu arus listrik dalam kabel panjang yang terinsulasi. Yang ketiga yaitu matematika finansial atau yang disebut dengan persamaan Black-Scholes yang kita bahas sebelumnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.